Terima kasih dalam acara pelatihan paralegal uh, dari klaster PPA Kupang. Kami menemukan gambaran global ya, kasus-kasus yang masuk ke kami untuk kita bahas sama-sama, yaitu ada persoalan kasus kekerasan seksual yang tentunya ini yang menjadi perhatian kita yang paling serius, karena saat ini sudah ada undang-undang perlindungan, selain undang-undang perlindungan anak juga undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu yang sangat terbaru. Betapa kasus-kasus yang tergambarkan adalah mengenai kasus kekerasan seksual yang paling banyak. Kemudian ada kasus yang juga penelantaran anak, bagaimana anak-anak sampai putus sekolah atau kemudian terabaikan ya, penelantaran lah. Nah, baik itu dari orang tua, bahkan juga dari sekolah itu sendiri, mungkin masih mendiskriminasikan anak-anak, hak anak untuk pendidikan. Di samping ternyata ada persoalan juga bagaimana anak-anak itu berhadapan dengan hukum. Jadi seperti yang tadi, anak menjadi korban dan juga anak-anak menjadi pelaku tindak pidana, berkonflik dengan hukum. Itu yang akan menjadi pembahasan 2 hari ya, selama sekarang dan besok, untuk kita sepakati bersama bagaimana upaya paralegal atau peran paralegal dalam mengatasi persoalan ini. Sesuai harapan daripada peserta ya, peserta sebuah pelatihan paralegal ini banyak mengharapkan selama 2 hari itu apa sih peran paralegal, apa yang bisa mereka lakukan, apakah mereka punya legalitas sebagai pendamping ketika mereka menemukan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Itu harapan mereka. Kemudian selain legalitas, mereka juga berharap ada pemahaman bagaimana memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya anak yang menjadi korban, dan juga ketika ada anak-anak mereka ada jadi pelaku tindak pidana. Ini yang menarik, selama 2 hari akan kita diskusikan, dan itu pasti ada manfaat ketika nanti bagaimana mengaplikasikan itu dalam praktek-praktek, karena besok akan ada role play, akan ada langsung bermain peran. Bagaimana sih seorang peran paralegal ketika mengatasi satu kasus, misalnya mendampingi anak yang korban seksual, mendampingi anak yang terabaikan atau ditelantarkan, atau bagaimana ketika anak ada yang sebagai pelaku tindak pidana menghamili anak lain gitu misalnya. Bagaimana seorang anak yang melakukan penganiayaan atau melakukan pencurian, apakah harus dihukum penjara? Itulah yang langkah-langkah yang akan dilakukan, menjadi pemahaman bersama. Kemudian bagaimana peran paralegal itu sendiri saat mengatasi atau mendampingi anak-anak mereka, anak-anak PPA tentunya. Peran paralegal sebenarnya lebih fokus pada non litigasi ya. Jadi bagaimana paralegal itu sendiri mampu mensosialisasikan atau mengajak masyarakat sekitarnya bagaimana mencegah agar tidak terjadi kasus-kasus hukum terhadap anak-anak, atau anak-anak tidak seminimal mungkin yang berhadapan dengan hukum bisa terdampingi dan bisa, kalau bisa, dicegah sebelum ditangani tentunya. Jadi persoalan anak-anak yang menjadi korban seksual, yang penelantaran, korban kekerasan seperti tadi yang terungkap, kekerasan verbal banyak, kekerasan juga dalam hak-hak mereka yang belum terdapatkan, itu sebenarnya sudah menjadi gambaran nasional saat ini, tidak hanya mungkin di wilayah Kupang, tidak hanya di wilayah Sumba yang kemarin banyak kita gali, dan juga di wilayah Bali sendiri itu banyak terjadi. Dan secara nasional memang ada peningkatan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga bagaimana sekarang ini ketika kita sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu sangat mengakomodir, dan ini juga diharapkan bisa dipahami oleh para legal kita untuk bagaimana mensosialisasikan itu, turut membantu mensosialisasikan undang-undang TPKS ini, dan bagaimana mereka bisa berperan melakukan pencegahan-pencegahan dengan mengetok tularkan pemahaman mereka kepada masyarakat sekitarnya. Yang antara lain misalnya ketika ada
pendampingan kasus kekerasan seksual. Seorang anak yang menjadi korban itu korban seksual, traumanya yang akan sangat mendalam. Bagaimana peran paralegal membantu ikut bekerja dalam pemulihan trauma korban. Jadi bagaimana tidak hanya akses pendampingan hukum, mungkin itu akan diserahkan kepada advokat atau paralegal itu sendiri juga aktif memberikan pendampingan dalam hal psikologis korban, mengkonseling korban, melakukan pemulihan-pemulihan, menciptakan situasi yang kondusif agar tidak lagi banyak ada kasus-kasus kekerasan seksual yang hanya diselesaikan secara perdamaian, secara adat. Itu mungkin menjadi persoalan sekarang yang masih banyak terjadi di wilayah, terutama di wilayah NTT. Banyak yang terjadi ketika adat menyelesaikan kasus-kasus seksual terhadap anak dengan kata kunci perdamaian, kata kunci cium hidung, kata kunci cukup ada pertukaran babi ya, babi hewan ternak untuk kata damai itu, kemudian anak-anak yang menjadi korban seksual ini terlupakan. Anak-anak yang trauma ini tidak ada yang peduli lagi tentang masa depannya. Itu satu. Kemudian ketika anak-anak berhadapan dengan hukum, misalnya terlibat pencurian, terlibat perkelahian, apakah itu harus masuk penjara? Jadi ada hal-hal yang harus mereka pahami tentang pendampingan anak ketika berkonflik dengan hukum. Tidak mesti harus masuk penjara. Mereka punya cara-cara, mekanisme agar bagaimana memberikan pendampingan, baik melalui dari misalnya tingkat desa, tingkat kepolisian, sampai pengadilan. Ketika ada proses diversi di situ, proses restoratif justice di situ, itu yang harus dipahami oleh para legal kita. Jadi mereka akan paham usia seberapa sih anak-anak itu bisa diberikan sanksi hukuman pidana. Itu akan menjadi pembelajaran pada kawan-kawan para legal untuk menghadapi kasus-kasus ini.